Setelah puas menemani Caca bermain bersama Nina, aku memilih untuk pulang saat hari sudah menjelang gelap. Langit sudah terlihat berwarna jingga, dan suara kicauan burung menandakan bahwa matahari sudah hampir menggelap. Jarak rumah dari danau ini tak memakan waktu yang lama. Cukup menempuh perjalanan selama 10 menit saja, sehingga aku pun tak perlu khawatir jika pulang di waktu gelap. Jika Brian tahu, ia mungkin akan marah karena aku memulangkan Caca di jam seperti ini. Biasanya di jam segini, Caca sudah mandi dan wangi. Namun, karena kulihat ia enggan untuk pulang sehingga aku memutuskan untuk berlama-lama. Setelah menikah aku memang berpisah dengan Ibu Winda, tetapi jarak rumah kami juga tak terlalu jauh. Aku sengaja, agar ibu mertuaku bisa dengan leluasa menjenguk cucunya jika rindu. Kompleks perumahan yang dipilih Brian pun cukup asri, berbeda dengan perumahan KPR yang sering kulihat. Ya, perumahan elit memang beda. Aku bernapas lega saat melihat gerbang perumahan yang tinggi menjulang. Sebentar lagi aku akan sampai dan mengabari Brian tentang kepulanganku. Aku sudah bertekad untuk menjadi istri yang sedikit patuh dan terorganisir. Toh, Brian juga sangat baik padaku. Ia sendiri yang meminta agar aku memberinya informasi tentang keberadaanku selama ia tidak ada di sini. Baru kali ini aku melewati jalan kompleks yang cukup gelap, dan penyebabnya adalah lampu jalan yang mati. Padahal perumahan elit, mengapa pihak yang berwenang tidak segera memperbaiki lampu jalan yang mati? Mungkin karena itu pula, aku tak bisa melihat dengan jelas karena penglihatanku yang memang sedikit terganggu. Sejak menjadi penulis, aku kerap menyadari bahwa tingkat kejernihan penglihatanku agak berkurang. Sepertinya aku tak boleh pulang larut seperti hari ini lagi. Takut terjadi sesuatu yang tak terduga jika aku keluar dengan pandangan yang cukup terganggu ini. Baru beberapa detik setelah mengatakan hal itu, pupil mataku seketika melebar. Kala truk yang berhenti di pinggir jalan, membuka pintu secara tiba-tiba, padahal aku sudah membunyikan klakson motor. Sudah bisa ditebak, aku tak bisa menghindari karena jarakku dan truk sudah cukup dekat. Hal yang segera kulakukan adalah memeluk Caca yang duduk di kursi khusus anak kecil yang sengaja kubeli tempo hari. Aku tak memikirkan diriku sendiri. Yang penting Caca selamat dan tak tergores sedikit pun. Aku takut Brian akan marah jika aku melukai anaknya. Aku takut dicap sebagai ibu sambung yang tak becus. Setelah berhasil memeluk Caca, aku melompat dari motor dan merasakan sekujur tubuhku sakit terhantam aspal. Suara tabrakan yang keras membuat beberapa orang keluar dari rumah mereka. Seakan dejavu, aku kembali mengingat kejadian yang sama seperti dulu. Mas Agung menolongku kala itu. Apa sekarang Brian juga akan menolongku? Sepertinya tidak, dia tidak ada di sini. Itu sangat mustahil untuk dilakukan. Padahal tinggal beberapa meter lagi untuk sampai di rumah. Tetapi semesta sepertinya sedang menguji sekaligus memberiku pelajaran dengan kejadian ini. Seharusnya aku tak boleh pulang di sore hari menjelang maghrib. Satu yang menjadi ketakutanku saat ini, bukan masalah motor atau goresan luka di lengan dan kaki, tetapi kemarahan Brian yang mungkin akan meledak jika mendengarku membawa Caca sampai jam segini. Aku menunduk dengan rasa bersalah dan ketakutan. Tak kusangka-sangka Brian pulang hari ini juga padahal jadwal kepulangannya besok pagi. Kebetulan sekali. Padahal aku berniat untuk menyembunyikan kondisi kami. Motor itu akan kubawa ke bengkel. Dan aku akan menggunakan Gojek jika ingin keluar rumah. Kau dari mana? Mengapa Tante Shirley mengatakan bahwa tadi kalian kecelakaan? Tanyanya dengan suara dingin. Tante Shirley merupakan salah satu tetangga yang tadi sempat membantuku untuk berjalan sampai ke rumah. Entah bagaimana caranya mereka bisa bertemu. Tetapi aku jelas tak senang dengan pertemuan mereka. Hari ini benar-benar hari kesialanku. Untuk pertama kalinya pula, aku melihat Brian dipenuhi emosi. Kau bahkan membawa Caca. Seharusnya kamu simpan dia sama ibu. Tak perlu membawa anakku berkumpul dengan temanmu. Suaranya meninggi. Aku tak berani menatap wajahnya. Aku menelan saliva yang begitu seret. Tubuhku sudah gemetaran. Menandakan bahwa aku sedang ketakutan. Rasa bersalah itu kembali menghantui. Pikiran-pikiran yang menyalahkan kembali menunjuk dan menodongku. Aku memang salah. Seharusnya aku tak mengajak Caca. Seharusnya hanya aku yang mengalami kejadian tadi. Aku tidak tega melihat Caca yang merengek untuk ikut. Dia menangis.
Yan, aku berusaha untuk membela diri. Bukan ingin mengkambing hitamkan Caca. Tetapi sebagai ayah ia perlu tahu bahwa anaknya bukanlah anak yang bisa ditinggal begitu saja. Caca akan menangis meraung-raung jika aku tak menuruti kemauannya. Dan hal itu membuatku iba. Pria itu mendengus. Sekarang kamu bahkan menuduh Caca. Apa karena dia anak kecil sehingga kau bisa mengkambing hitamkan dirinya? Lagi-lagi perkataan itu membuatku tergelitik. Apa sekarang dia sedang memperlihatkan sifat aslinya? Ah, usia pernikahan kami belum sebulan. Dan dia sudah memperlihatkan kekurangannya di mataku. Ini adalah pertengkaran perdana yang benar-benar membuatku terpojok. Hanya aku yang salah di sini. Kamu memang tak bisa diandalkan untuk menjaga anakku. Ia mengacak rambut, kesal, dan murka. Aku tersenyum miring lalu menatapnya dengan amarah yang juga telah memuncak. Kau melukai anakku Nara. Aku bahkan tak pernah membuatnya terluka sedikit pun. Lalu kamu dengan seenaknya datang dan membuat anak itu terluka. Lanjutnya berang. Aku bahkan takut. Suara itu bisa terdengar oleh tetangga. Ya, aku memang tak bisa diandalkan. Aku tahu dia anakmu. Kamu tidak perlu mengulangnya berkali-kali Brian. Jangan membuatku seperti wanita yang tak becus merawat anakmu. Aku menghela napas frustrasi sembari menutup mata. Untuk menetralisir emosi yang kurasakan. Anakmu baik-baik saja. Dia tak tergores sedikit pun. Jangan terlalu membentak dengan keras. Takut Caca bangun dari tidurnya. Aku tak mau jika ia menangis karena tidurnya yang terganggu. Caca memang sangat berarti bagimu. Tetapi jangan terang-terangan menjelaskan akan posisiku di keluarga ini. Aku berdiri berniat ingin meninggalkannya. Tetapi otakku kembali memikirkan kalimat yang tiba-tiba mengganjal. Meski aku hanya ibu sambung. Tetapi aku juga tak akan menyakiti Caca. Aku juga menyayangi anakmu. Aku menekankan kalimat terakhir, biar dia tahu bahwa aku juga tak senang dengan omongannya yang cukup frontal. Seakan tak peduli dengan rasa sakit yang kualami. Aku memilih untuk masuk ke kamar tamu dan menguncinya. Tak lupa kusimpan kunci tersebut di laci. Air mataku yang sudah berusaha kutahan. Akhirnya membuncah dan menganak sungai di pipiku. Brian menjelaskan akan posisiku di rumah ini. Hanya ibu sambung yang tak berarti apa-apa. Padahal, ia belum melihat kondisi Caca yang sehat walafiat. Hanya aku yang mendapatkan luka di tangan dan kaki. Legging yang kukenakan robek menyebabkan lutut dan tulang keringku terluka. Meski sakitnya belum terasa ngilu. Tetapi aku yakin, bekas benturan dan luka itu akan terasa sangat menyakitkan di esok hari. Aku sudah sering mengalami kondisi seperti ini. Jatuh dari motor, yang menyebabkan badanku pegal dan linu. Aku segera berbaring, menutup tubuhku dengan selimut dengan hati-hati. Takut luka yang ada di tubuhku bergesek dengan kain. Setelah membersihkan diri dan mandi, baru kurasakan perih karena luka tersebut terkena air. Alhasil saat memakai sabun, aku harus lebih teliti agar tidak mengenai goresan tersebut. Sebenarnya aku menunggu, dan berharap Brian mengetuk pintu kamar ini. Tetapi harapan itu pupus saat aku terbangun dan mengecek jam melalui ponselku. Sudah pukul 11 malam dan tak ada yang mengetuk. Apa tidurku terlalu nyenyak, sehingga tak mendengarnya? Akan tetapi, jika memang seperti itu, seharusnya dia menghubungi ponselku atau setidaknya mengirimkan pesan chat. Aku kembali tersadar dengan posisiku. Apa dia menikahiku hanya karena Caca yang membutuhkan seorang ibu sambung sekaligus orang untuk menjaga anaknya saat ia sibuk? Ia tak mau merepotkan ibunya, sehingga akulah yang dijadikan korban di sini. Aku segera menggeleng dengan cepat, untuk menghapus pikiran-pikiran aneh yang menghantui kepalaku. Lagi-lagi aku meringis kesakitan, bukan karena akibat luka yang tersentuh selimut, tetapi perutku tiba-tiba saja sakit. Aku kembali mengingat tanggal dan tahu jawabannya. Aku mengalami premenstrual syndrome yang sepertinya akan membuat kesakitanku makin bertambah.